Mas Ram itu akan didukung oleh banyak, termasuk Kim. Akhirnya RK ini dikorbankan. Ya, saya nggak mau berspekulasi. Kalau kemudian ada yang memberikan dukungan kepada saya, ya saya alhamdulillah. Kalau majunya Mas Pram gitu ke Jakarta, apakah ada andil Pak Jokowi di dalam situ? Andil yang utama adalah memberi izin. Cukup lama ya kenal dengan Mas Anies sebetulnya. Bukan lama banget. Lama banget. Isi tas ini gimana persiapannya, Mas? Aduh. Jadi Gus, urusan isi tas itu, politik itu semuanya pengen ikut yang menang. Dan nanti kemudian jadi, apakah benar itu memang dalam upaya mendamaikan Bu Mega dengan Jokowi? Tetapi saya dari dulu selalu berpandangan bahwa kenapa kalau hal baik harus kita buat tidak baik? Kita buat berbeda. Bertemu kembali dengan Info A1 bersama saya Arifin Asdad dan Saya Ipang Wahid, kita bahas info jalanan dan info langitan, Mas. ya, Apa yang menarik? ya menarik banget ini. Banyak yang menarik nih, Mas. Iya, seminggu terakhir ya soal pilkada saya kira Gus paling menarik ya. Yes. Jakarta, Jawa Barat, Banten, Ya. ya mungkin banyak kejutan di situ Ya. Gus. Ya, terutama Jakarta Gus ya. Ya, Mungkin tapi kita Jakarta mungkin nanti kita bahas di akhir Gus. Ya. Ya, mungkin yang pertama kali mungkin perlu Banten kita lihat. Banten. Akhirnya Golkar mengusung Airin juga. Mengusung Airin. Setelah Airin diusung oleh PDI Perjuangan. Perjuangan. Ya. Gitu ya. Ya. Dan itu dramanya cukup menarik Wah, karena itu. sebelumnya sehari sebelum Golkar mendukung Airin itu ternyata Mas Bahlil sebagai ketua Golkar sudah ketemu dengan Andra Soni kan. Andra Soni. Iya, gitu. Dukung calon Gerindra. Itu apa Gus di belakangnya Gus? Itu sebenarnya kalau Banten ini udah episode ketiga kali ya. Episode pertama kan tadinya mau dukung Airin. Nah, itu kan sebenarnya salah satu penyebab huru-hara di Golkar ini. Banten sama Sulawesi Utara. Sulawesi Utara dulu yang didukung adalah calonnya Demokrat. Nah, terus kemudian ditarik rekomnya, akhirnya yang dimajuin adalah Pak Julius. Ya, ya. Ininya Gerindra. Nah, di Banten Andra Soni. Ya kemudian akhirnya mau nggak mau dikembalikan kepada Airin lagi. Tapi apa dibalik Golkar akhirnya mendukung Airin? Saya rasa kalau itu ya realistis ya, karena kan Airin ini kan memang kader luar biasa ya buat di Golkar, penyumbang suara terbesar di Golkar. Terus beliau juga sudah di-announce sama Pak Prabowo, ketua TKD. Jadi saya rasa sangat masuk dia kalau untuk kemudian dialihkan lagi dukungannya ke situ. Iya, jadi alasan rasional. Jadi Mbak Airin ini, Teh Airin ini sabarnya luar biasa ya. Luar biasa. Akhirnya memang mendapatkan Luar dukungan dari Golkar. Ya, dan yang asik adalah tidak playing victim. Ya natural aja. Dan di atas kertas harusnya Teh Airin bisa menang itu. Iya. Harusnya di atas kertas Harusnya. kan. Iya. Jawa Barat juga seru. Jawa Barat seru ya. Iya. Dan dengan keputusan MK 60 dan 70 itu akhirnya memang Deddy Mulyadi yang sudah disokong oleh Kim Plus itu bisa jadi mendapatkan perlawanan yang cukup serius ini karena PKS dan Nasdem itu mengusung Ahmad Syaihu dan Ilham Habibie. Ya. Gitu. Sudah diduga sih Mas sebenarnya karena pada waktu awal dulu saya diskusi dengan Pak Erlangga, saya bilang, Pak kalau memang mau dukung Ridwan Kamil harus sama Syaihu Pak. Karena kalau nggak Syaihu akan lari ke Jawa Barat. Iya. Kejadian kan. Jadi ya. Iya. Dan saya kira itu pertempurannya akan berat ya. Ya, menurut saya. Dan calon dari PDI Perjuangan menurut saya juga menarik. Ya ada JJ sama Ronald. Ya. Ya, tapi ini adalah calon ya kan setelah upaya untuk membawa Anies ini gagal. Ya. Anies Baswedan gagal. Ya. Tapi kita sebelum membahas yang pilkada di Jakarta, Gus, nanti kita bahas terakhir, Gus. Soal PKB juga menarik, Gus. PKB ini juga seru karena dengan digantinya Menkumham, PKB itu sempat cokot-cokot, Mas. Karena takutnya mumet akan menjadi Golkar jilid 2. Jadi Caimin, cuma langkah Caimin kita akui cerdik juga dengan mengangkat Kiai Ma'ruf ya. Minta itu. Saya sempat ketemu sama Abah Kiai Ma'ruf. Bah gimana? Ya inilah saya nggak tahu, saya didesak-desak untuk kemudian jadi saya tuh ketua Dewan Syuro yang pertama. Iya, betul. Sekarang naik lagi di saat umur saya sudah hampir 80 tahun. Jadi ya langkah bagus lah buat Caimin dan siang ini sudah disahkan oleh Kumham. Iya, kepengurusannya. Artinya
PKB, muktamar PKB tandingan ini harusnya sudah akan melemah ya, harusnya ya. Ya mungkin karena di belakangnya hanya sekelas PBNU, tidak punya daya dobrak, Mas. Ya ini kan karena mungkin ada kaitannya dengan pansus haji awalnya begitu kan. Gitu. Tapi ya oke lah ya, Caimin melakukan akrobatik politik yang menurut saya luar biasa. Sudah ditebak, Mas, karena Caimin diundang di acara Rapimnas Gerindra. Iya. Walaupun presiden sama presiden terpilih tidak hadir di Muktamar Bali, tapi dengan diundangnya Caimin di Istora kemarin, di Senayan kemarin, udah aman lah semuanya. Apalagi dikasih pantun lagi kan. Iya. Dan PKB cerdik juga dalam memilih yang diusung di Pilkada, Gus. Misalnya Sumatera Utara, dia harus di Jakarta, dia batal mendukung Anies Baswedan dan kemudian mendukung Kim Plus. Gitu nggak bisa maksain semua lah, Mas. Rapimnas Gerindra juga kemarin menarik, Gus. Iya. Ya. Pak Jokowi diulukan. Ada sejarah baru, Mas. Apa itu? Pertama dalam sejarah Pak Jokowi pakai kemeja kantongnya 4. Ini kalau saya lihat, Gus, antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu ingin memperlihatkan kepada publik bahwa mereka tidak ada perpecahan, mereka solid gitu. Sementara di publik itu kan kelihatan kok sepertinya mereka pecah, padahal enggak. Gitu. Mereka kan menjawab itu, Gus. Dan harusnya memang 2 bulan menjelang menjelang pergantian, bahkan sekarang mungkin tinggal mungkin kurang dari 2 bulan ya, harusnya memang harusnya tidak ada gejolak-gejolak politik harusnya. Itu akan lebih baik buat Pak Prabowo. Iya, betul. Dan buat Pak Jokowi juga. Ya, paling tidak untuk menetralisir isu-isu anaknya Pak Jokowi juga. Nah ini juga ya kan masih rame ini Pak. Masih rame, tapi Mas Kaisang ini udah mulai melandai. Ya kan terakhir ini kan Kaisang di mana? Hilang muncul hilang. Tapi saya kira Kaisang akan menjadi perbincangan terus, Gus. Sampai kemudian dia muncul berbicara, saya kira begitu. Ya kita lihat. Gus, terakhir mungkin kita bahas Pilkada Jakarta, Gus. Nah, yang paling rame menurut saya. Yang paling rame dan yang paling menurut saya karena tidak diduga kan? Tidak diduga Mas Pram ini. Dan menurut yang saya dengar surveinya trennya menaik. Mas. Gitu. Tapi yang menarik itu kan sebenarnya ceritanya adalah yang Anies sudah sampai di DPP PDIP, waktu itu tiba-tiba batal diumumkan. Kita harus cari tahu. Kita harus cari tahu mengapa sebetulnya terjadi dan mengapa nama Mas Pram tiba-tiba muncul. Gitu. Apakah memang ini sepengetahuan dan sesuai skenario Pak Jokowi? Nah itu saya pengen tahu sama Mas Pram. Dan tentu kita harus tanya nih, kansnya seperti apa? Karena kan awalnya memang walaupun sekarang mulai naik, tapi kan awalnya Mas Pram ini tidak disurvei mungkin nggak ada gitu ya. Wah, ini Mas kita hadirkan langsung Mas Pramono Anung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Pram, terima kasih. Apa kabar, Gus? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Gub? Pak Cagup. Yang pertama kabarnya setelah hari Senin sampai hari ini, saya praktis udah nggak punya waktu untuk istirahat. Karena hari Senin sampai hari Rabu itu benar-benar struggling. Karena kan secara terbuka sudah saya sampaikan bahwa saya memang nggak mau dan memang nggak mau. Jadi keputusan itu ya akhirnya ketika sudah mau, saya sampaikan kepada Bang Dul, Bang saya ini fighter. Kalau udah fighter, ya udah kita kerja keras dan kita sungguh-sungguh. Sehari kalau perlu 11 sampai 12 titik dan saya buktikan. Hari ini aja setelah ini kita masih ada 5 acara lagi. 5 acara lagi. Jadi tidur sekarang berapa jam, Mas Pram? Saya dari dulu memang tidur rata-rata 3-4 jam, dari dulu. Karena kan memang sejak tahun 99, saya ini kan bekerja di dapurnya Ibu Mega waktu itu, jadi wakil sekjen, pimpinan DPR dan Pak Jokowi 2 periode. Saya memang selalu kerja di dapur sih. Sekarang jadi fighter. Kan gitu. Yang awalnya Mas Pram harusnya setelah jadi menteri selesai ini, rencananya apa sih sebetulnya sih? Saya betul-betul pengen istirahat, karena udah 25 tahun jadi pejabat. Jadi nggak banyak yang liburan ya, barang mewah itu liburan. Orang yang mendapatkan kesempatan seperti saya, apalagi ya saya sampaikan saya udah punya 2 cucu, saya follow Mas Ipang follow saya yang saya upload selama ini kan hanya cucu, nggak pernah urusan pribadi, urusan pekerjaan, karena memang sama sekali tidak ada keinginan, tidak menyiapkan diri, tetapi begitu sudah diputuskan karena ini amanat dan saya sudah mendapatkan izin karena bagaimanapun buat saya itu etika dalam bekerja itu juga menjadi penting, sehingga udah fight. Istri dulu?
Ya istri kaget banget. Pertama kali istri bilang ngapain gitu. Bahasa itu saya ingat batal. Ngapain? Udahlah kamu, udah cukup. Anakmu udah jadi bupati, mau ngapain lagi? Apalagi waktu saya telepon istri itu, istri lagi nungguin anak mau daftar. Oh. Hari Senin itu mau daftar, besoknya di Kediri. Jadi kalau Mas, ya udahlah ini udah jadi keputusan. Saya akan mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh, baik hal yang berkaitan dengan bagaimana cara mengetuk warga Jakarta, kami menyerahkan hati kami untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Aku tahu pasti apa yang hilang nantinya. Apa itu? Naik sepeda. Kalau itu nggak bisa hilang, Gus nggak bisa hilang. Selama kemarin contohnya hari Sabtu kan udah daftar, daftarnya Rabu. Saya masih sepedaan 70 kilo. Sampai ke tempatnya warungnya Bang Dul. Jadi keliling sampai 70 kilo dan mudah-mudahan besok masih bisa sepedaan walaupun hanya ya 40-50 kilo. Jadi hikmahnya itu, ternyata latihan sepeda lama itu tujuannya buat ini, mempersiapkan 12 titik dalam 1 hari. Dan endurance-nya ada ya. Saya ini beruntung ya, sejak zaman Bu Mega, kemudian di Bu Mega itu sekali menang di perebutan Pilpres, 2 kali kalah kan, 2004, 2009. 2 kali menang lagi zaman Pak Jokowi, saya adalah orang yang ada di sampingnya. Bahkan saya punya foto-foto banyak sama Gus Ipang lagi nge-coach Pak Jokowi pada waktu itu. Kan beda kalau lihat Pak Jokowi sekarang. 2019, kita tuh sering kan, kita pernah di 1 titik tuh 1 hari tuh 13 titik. Jadi ini udah hatam lah. Dan saya yang selalu embedded, yang nempel, benar-benar nempel, nggak kemana-mana. Termasuk dulu zaman Ibu Mega, 99, 2001 pada waktu itu. Jadi udahlah. Sebetulnya Mas Pram, ini pilihan Bu Mega terhadap Mas Pram di Jakarta itu pertimbangannya apa yang paling utama? Ya, keputusan Ibu Mega, 1000% keputusan Ibu Mega. Bahwa kemudian di politik itu kan selalu ada kalkulasi, hitung-hitungan, dan sebagainya. Saya tidak bisa menafikan bahwa selama ini, baik pada era Bu Mega menjadi presiden maupun kita di luar kekuasaan, terutama saat di 10 tahun jadi oposisi, waktu itu kan saya sekjen partai. Saya dari dulu sebenarnya selalu diutus menjadi mediator. Bahkan teman-teman pasti masih ingat ketika KIH, KMP yang begitu luar biasa, akhirnya bisa diselesaikan karena kedekatan saya secara emosional dengan Hatta Rajasa. Bahkan kemarin Bung Hatta juga telepon saya sambil ketawa ngakak. Lu ya, saya sama dia memang lu gue. Lu ya, memang udahlah nggak bisa istirahat udah. Memang itu udah 3 garis tangan lu untuk kerja, kata dia. ITB Connection kan? Ya, ITB mendoakan. Ya, artinya Mas Pram ini hubungan dengan para ketua umum partai politik dengan para politisi yang ada sekarang ini praktis saya ini kan cair. Bahkan beberapa ketua umum udah bilang begini, Mas ngapain nggak dari kemarin-kemarin? Kalau tahu dari kemarin kan nggak ada peristiwa-peristiwa yang menyebabkan ketegangan, drama-drama yang ini. Kalau memang kurang lebih 4-5 bulan yang lalu, kami semua sebenarnya di pemerintahan sepakat udahlah Jakarta ini gimana kalau calonnya itu Pak Basuki aja. Karena Pak Basuki itu dianggap punya legacy ya. Dia bangun 2 waduk di atas, kemudian sodetan, pompa, banjir kanal bisa teratasi walaupun belum 100%, tapi kan memang ada legasinya. Tapi kan problemnya Pak Basuki nggak berkenan, nggak bersedia. Bahkan saya udah ajak Pak Basuki. Ini Basuki Menteri, iya. Bahkan Pak Basuki sudah saya ajak ke Ibu Mega. Ditanya sama Ibu, Mas, jenengan itu benar mau maju. Begitu ditanya Ibu aja udah langsung bilang, enggak Bu. Gitu. Mulailah nama saya disebut sama Sekjen. Ketika nama saya disebut oleh Sekjen, teman-teman di Kim semuanya pengen dorong saya kan gitu. Karena kalau Kim dorong saya, kemudian PDI juga, nggak ada lawan waktu itu. Praktis karena belum ada MK kan. Tapi akhirnya karena saya tidak bersedia, ya masing-masing dan kemudian keputusan MK terjadi dan inilah realita yang ada dan ini bagian dari pendidikan politik yang baik menurut saya bagi siapa saja yang suatu hari akan memimpin bangsa ini. Mas, mau tanya, jadi sebenarnya di belakang layar ini apa yang menyebabkan Mas Anies nggak jadi didorong, Mas?
Ya, semua partai kan mempunyai aturan main tersendiri. Betul. Dan saya jujur, saya termasuk yang pada hari Sabtu itu ketika Mas Anies di kantor DPD PDI Perjuangan, saya termasuk yang nelpon dia lewat Aming, ketua DPD. Saya bilang, Mas, bismillah, mudah-mudahan semuanya lancar. Dan itu boleh dikonfirmasi ke Mas Anies. Memang saya yang nelpon. Kenapa itu saya lakukan? Karena ya pertama saya ini kan nggak punya keinginan. Sehingga yang pengennya kan gini, cara berpolitik saya kan politik yang merangkul bagi siapa saja. Maka nggak ada lah yang sudah kerja sama Mas Ipang nggak dekat sama saya. Misalnya lah, tanpa menyebut nama kan gitu. Pasti semua dekat secara pribadi sama saya. Sehingga dengan demikian ya saya enteng-enteng aja. Termasuk dalam peristiwa ini sampai dengan hari Senin sebelum jam 1 itu, saya mikir aja nggak, mimpi aja nggak. Tiba-tiba ketika ketemu Bu Mega, dia bilang, salaman nama beliau, Pram, kamu gimana? Kamu calon gubernur? Hah? Mbak bercanda, aku bilang. Enggak, kamu calon. Saya sebagai ketua umum yang punya hak prerogatif. Ya ntar dulu lah Mbak, saya akan ngomong dulu sama istri. Ya istri saya cuma, ngapain? Istri saya jawabannya itu. Tetapi ya sekarang bagi saya karena ini sudah diamanatkan dan saya sekali lagi bekerja dengan sungguh-sungguh sampai teman-teman di tim saya itu nggak nyangka kok Mas Pram mau dan begitu eager banget untuk keliling. Kayak tadi malam baru sampai, mungkin sampai setengah 10 malam baru selesai acara terakhir. Dari pagi. Tapi Bu Mega menyampaikan nggak Mas Pram? Katanya kan bahwa Bu Mega sebenarnya sudah setuju sama Anies sebelumnya. Kenapa nggak tiba-tiba berubah? PDI Perjuangan kan hanya mengusung satu-satunya Mas Anies kalau maju. Dan tidak ada partai lain. Tentunya kan harus ada syarat-syarat yang bisa dipenuhi. Dan itu kan bagian dari kesepakatan. Nggak mungkin PDI yang partai pemenang pemilu legislatif, nomor 1 di legislatif, mendukung seseorang, apalagi hanya satu partai, bukan kadernya sendiri. Kader di PDI kan banyak banget. Tanpa sebelum ada saya kan ada Ahok, ada Rano, dan nama-nama lainnya. Kan ada Pak Jarod juga begitu. Artinya ada hal yang Mas Anies memang tidak setujui atau bagaimana? Iya, intinya akhirnya belum ada kesepakatan lah. Gitu. Nggak mungkin giveaway. Nggak mungkin. Nggak mungkin giveaway. Ya, itu yang Gus Ipang sampaikan. Jadi proses dalam kemudian menetapkan Mas Pram itu, Ibu Mega cepat sekali berarti ya? Oh iya, saya sama Ibu Mega terus-menerus nggak pernah putus 27 tahun. Bahkan secara terbuka kalau anak-anak Bu Mega ini lihat acara ini, saya lebih sering ketemu ibunya daripada saya. Saya lebih sering daripada anak-anaknya. Betul. Karena seminggu itu saya pasti 2-3 kali ketemu ibu. Pasti. Ini aja tadi siang saya ketemu ibu. Kenapa? Kadang-kadang hanya ketemu 30 menit, 45 menit. Ya bagi saya blessing karena saya adalah orang yang berkali-kali saya katakan saya nggak pernah minta kerjaan pada siapapun. Tapi begitu sudah diputuskan, pasti saya loyal. Saya ini bukan tipe yang belok kiri, belok kanan. Makanya bagi saya seumur hidup ya udah berpartai sekali dan Ibu Mega saya udah tahu banget, kenal banget. Sehingga dengan demikian ketika beliau sudah menunjuk saya udah tahu nggak bakal akan berubah. Mau fight kayak apapun nggak bakal akan berubah. Ya udah saya jalanin akhirnya. Kalau pertemuan tadi dengan Bu Mega berapa menit? Hari ini 1 jam. Wah, membahas apa itu Mas Pram? Ya hari ini ketua tim ses. Kalau urusan tim ses dan sebagainya udah disetujui semua sama Ibu. Kebetulan kan hari ini saya sampai dengan setelah paus tadi masih di istana kan gitu. Ada Presiden, ada Pak Prabowo, ada Mbak Puan, ada yang lain-lain. Ya tentunya kebetulan kan saya selalu bekerja mulai pagi dengan Presiden. Jadi tadi membahas dengan Ibu Meganya terkait dengan apa, Pak Prabowo, Pak Jokowi. Pokoknya terkait dengan hal-hal yang baik lah. Gitu ya. Jadi kira-kira bocoran ketua tim sesnya siapa Mas? Yang jelas ketua tim ses saya udah minta izin kepada Ibu, bukan kader tapi juga bukan mantan pejabat, sehingga supaya nggak berspekulasi lah. Tetapi yang orang public figure, mudah-mudahan orang yang diterima publik dengan baik. Tetapi dalam tim, tentunya mau nggak mau, suka nggak suka, pasti saya akan memanfaatkan mesin partai secara maksimal. Dan ini adalah teman-teman yang saya harapkan bisa membantu dengan penuh. Tetapi saya ingin bahwa cara berkampanye di dalam tim pemenangan yang akan mengusung saya ini adalah orang-orang yang tone-nya itu ya nyantai-nyantai aja, politik yang gembira,
pertarungan gagasan, bukan hal-hal yang kemudian keras-kerasan. Makanya saya sama Bang Dul saya bilang, kita sepakat ya, nggak akan pernah ngusung isu tentang politik identitas, agama, etnisitas, yang begitu-begitulah. Lebih baik politik gagasan aja. Kalau gagasan dipertajam kan akan baik sekali. Rencana akan diumumkan kapan, Mas? Itu kebetulan minggu ini jadwal utamanya kan memang kami belanja masalah dan door to door untuk ketemu mantan-mantan gubernur. Kemarin sudah ketemu Bang Foke, besok Bang Yos. Mudah-mudahan dalam minggu ini juga ketemu Mas Anies dan Ahok. Dan pada waktunya ya kalau diperlukan ketemu gubernur DKI yang lalu, Joko Widodo kan. Dan Pak Heru pun akan kita temui. Pak Heru kita temui. Keren. Mas Pram ini teman semua masalahnya. Di Kim ini kan semua teman kan? Teman, bahkan saya udah janjian, kayak saya nggak sebutin namanya, nanti hari Minggu beberapa teman dekat untuk Car Free Day bareng-bareng, dan itu mengejutkannya seperti waktu kemarin ketemu Mas Anies kan. Gitu. Iya. Itu artinya janjian untuk memenangkan Mas Pram maksudnya ya? Ya mau janjian mau enggak, minimal mereka mendoakan dalam hatinya, walaupun sudah mendukung di sana nggak mendukung saya, ya itu hatinya yang tahu. Kim punya calon, ya kan? Tapi Kim mendoakannya Mas Pram, gimana Gus? Makanya slogannya nanti sahabat warga Jakarta. Ini sahabat semua orang ini, nggak ada musuh ini. Gimana? Jadi saya waktu sama Bang Dul, saya tanya sama Bang Dul, Bang, kita mau gimana? Ya udahlah. Yang penting kita sederhana aja. Saya bilang, Bang gini aja, kita Jakarta menyala, saya tetap Mas Pram, Abang tetap Bang Dul, udah. Jangan kalau saya kemudian dipanggil Bang Pram kan aneh banget. Malah apa ya, aneh lah, udahlah. Saya Mas Pram aja. Kan dibuat-buat gitu ya Mas Pram ya. Yang kedua, yaitu tadi yang saya sampaikan, kita bertarung gagasan. Makanya kami kenapa kemudian dalam beberapa ini betul-betul belanja permasalahan di masyarakat. Ya, Jakarta tuh 43% Jawa. 35% Sunda. Betawi dulu. Oh, Betawi dulu dari Betawi Sunda. dulu ya, baru Sunda. Kalau Mas Pram ini kan dalam berita yang saya baca cukup lama ya kenal dengan Mas Anies sebetulnya ya. Bukan lama banget. Lama banget. Selama ini kan saya tidak pernah buka ke publik, tapi karena pertanyaan yang begitu keras, seakan-akan saya ini ingin mengambil keputusan, padahal ingin menolak, betul-betul. Saya kenal Mas Anies ketika dulu kan saya ketua Dewan Mahasiswa ITB. Jadi saya ini 10 tahun di atasnya Mas Anies lah. Dia ketua Senat Mahasiswa UGM. Ketika peristiwa Jogja berdarah ya saya ada sama-sama Mas Anies pada waktu itu. Represi rezim waktu itu kan nggak seperti sekarang, yang luar biasa. Termasuk yang saya sampaikan secara terbuka berulang kali, Mas Anies ini waktu anak saya yang sekarang jadi bupati Kediri lahir itu dia ikut nungguin di rumah sakit. Kenapa kok dia menungguin? Anies waktu itu sebagai apa? Ya waktu itu habis demo. Oh gitu. Nah jadi begitu Mas Pram sudah diputuskan oleh Megawati, oleh Bu Mega untuk menjadi calon gubernur, Mas Pram telepon Mas Anies ya? Saya telepon Mas Anies. Apa yang disampaikan oleh Mas Pram? Ya kita ada diskusi mengenai Mas Anies kan ingin menjadi jembatan antara kelompok Islam dan nasionalis. Ya hal-hal yang bersifat prinsip lah, hal-hal yang bersifat besar gitu. Tetapi saya juga sampaikan, Mas, ini pas mungkin 1 jam sebelum saya berangkat ke KPUD. Saya bilang, Mas, udahlah komunikasi ini terus dijalankan. Apalagi jenengan ini kan umur masih di 10 tahun di bawah saya. Jadi kesempatan bagi siapapun itu terbuka lebar. Dan politik itu kan uncertainty. Pak Prabowo aja yang dari begitu lama baru sekarang beliau menjadi presiden. Sehingga ya kita memberikan apresiasi terhadap determinasi yang dimiliki oleh Pak Prabowo, dan menurut saya ini merupakan contoh yang baik bagi anak-anak generasi muda. Jangan mudah menyerah. Waktu Mas Pram ngasih tahu Mas Anies bahwa yang ditunjuk Mas Pram itu, teleponnya langsung ditutup nggak sama Mas Anies? Enggak. Mas Anies sudah tahu duluan. Udah tahu duluan. Saya bilang, Mas nanti jam 11 saya mendaftar. Tapi kalau kemudian Mas Anies akan dibawa ke Jawa Barat oleh PDI Perjuangan, itu gimana ceritanya, Mas Pram? Ya, walaupun saya tahu, tapi itu kan bukan domain saya. Nanti tanyain pada ketua umum saya atau sekjen saya. Tapi kan Mas Pram ini pimpinan PDI Perjuangan juga ini sangat dengan ya, saya sangat tahu, tapi yang spekulasi yang beredar sebenarnya nggak sepenuhnya benar. Oke. Gitu ya.
Tapi kemudian ada PDI Perjuangan, Ketua PDI Perjuangan Jawa Barat yang menyatakan bahwa ini gara-gara Mulyono and the gang. Itu gimana Mas Bram sebenarnya? Iya. Apa sih yang dimaksud sebetulnya? Saya nggak tahu, tapi menurut saya yang sebenarnya tidak begitu ya? Tidak begitu. Oh, oke. Ya. Kalau majunya Mas Pram gitu ke Jakarta, apakah ada andil Pak Jokowi di dalam situ? Andil yang utama adalah memberi izin. Kan saya nggak mau dong maju tanpa izin Padahal sebetulnya nggak ada aturan ya Mas Pram? Nggak ada, tapi sebagai pembantu presiden, kan? etika kita dalam bekerja secara profesional, orang kedua setelah Ibu Mega, ya Ibu Mega yang memutuskan 100%. Istri saya yang saya minta izin, Pak Jokowi juga orang yang saya minta izin, karena saya harus profesional. Itu jawaban beliau apa? Ya, yang pertama saya 3 kali. Yang pertama beliau tertawa ketika di Lampung. Saya bilang, Pak, Bapak jangan begitu dong, Pak. Saya waktu itu tetap saya sampaikan, Pak, saya nggak bersedia loh ya, saya nggak bersedia. Udah, nanti saya pulang dari Lampung kita ketemu jam 5 sore. Tetap saya nggak bersedia. Besok pagi jam 9 pagi beliau menyampaikan, udahlah Mas, ini amanah, pasti Ibu ada hitungannya. Kalau sudah begitu jangan nggak diambil. Enggak Pak, saya nggak mau. Mudahlah dipikirin gitu. Itu sebelum Senin itu berarti? Itu hari Selasa. Oh, sesudah? Sesudah Ibu menyampaikan. Okay. Selasa pagi jam 9 pagi. Makanya hari Selasa itu karena saya nggak tidur semalam penuh, hari Senin nggak tidur. HP saya matiin, orang nyari udah. Ya tapi kan Ibu Mega sama saya kan udah 27 tahun. Beliau tinggal perintahkan ajudan, telepon Pram lewat sopir, telepon Pram lewat ini atau itu. Pasti kan akan ketahuan. Tapi baru kemudian sore saya bertemu Ibu Mega, itu pun saya belum memutuskan. Baru memutuskan itu setengah 8 malam ketika saya ketemu Rano Karno di rumah. Hari Selasa itu. Satu hari Senin mem-WA beliau, Gus. Pertanyaan saya memang halus. Mas Pram, mau pamitan dari Seskap. Jawabannya tidak. Bener, enggak. Bener, enggak. Tapi ya udahlah, ini udah hal yang sudah terjadi secara terbuka saya jalanin, dan saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat di Jakarta bahwa saya nggak punya beban, tapi saya akan kerja keras. Dan dalam beberapa hal yang menurut saya prinsip, Jakarta ini butuh orang yang berani memutuskan. Karena saya nggak punya beban, saya pasti berani memutuskan. Iya. Feeling saya potensi menangnya besar. Ya, apalagi dekat dengan Kim. Di survei nggak ada loh, Gus. Nggak apa-apa. Awalnya itu kan juga nggak ada. Sekarang kalau survei tinggi itu kadang-kadang juga nggak menang, Gus. Nggak, tapi saya bahkan juga bisa maju. Kebetulan ada satu waktu saya sama Gus Ipang sama-sama, ada satu waktu sama Gus Ipang nggak sama-sama. Tanpa menyebutkan ya. Ketika terjadi 2012, Pak Jokowi datang pertama kali ke Jakarta hanya 4%. Iya. Hanya 4%. Betul. Sementara di sini semuanya ngumpul jadi satu kan begitu. Iya. Ya Gus ya. Iya. Kan jenengan yang membuat tagline ini pun jenengan. Iya. Mas Pram setelah ini akan mundur dari Seskap untuk supaya bisa mendekati masyarakat Jakarta dengan lebih leluasa tadi 12 titik sehari dan lain-lain itu atau udah pasti. Saya adalah orang yang pertama kali saya sampaikan menjunjung tinggi norma dan aturan main. Walaupun dalam undang-undang pilkada itu tidak ada satu pasal pun bagi pejabat negara untuk mengundurkan diri. Tetapi saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan juga saya sampaikan kepada Mensesnek, saya akan mundur. Ya tentunya karena kedudukan jabatan saya di pemerintahan itu kan kedudukan jabatan yang menjaga dapurnya presiden. Nggak bisa kemudian mundur hanya sehari 2 hari, wah saya mundur gitu, terus mundur, nggak bisa. Makanya itu harus ada beberapa yang diselesaikan terlebih dahulu, tetapi ya tentunya paling lama sampai dengan penetapan. Jadi sekarang surat pengunduran diri itu sebetulnya sudah disampaikan Mas Pram? Oh iya dong. Sudah ya? Sampai penetapan saya, walaupun dalam kondisi apapun, ya saya harus profesional. Dan saya udah berkali-kali minta izin kepada Presiden untuk itu, termasuk kepada Mensesnek karena memang itu domainnya ada di Mensesnek. Masa berkali-kali itu jauh sebelum dicalonkan sebagai gubernur atau gimana? Jadi berkali-kali itu minta izin untuk mundur. Bukan. Pertama kan beliau dorong-dorong, termasuk yang begitu Ibu Mega mendorong kan beliau termasuk yang udahlah ini bentuk hal yang ini. Tapi sekali lagi, karena ini sudah menjadi ketetapan KPU, saya sudah menjalani tes kesehatan,
Dan ini waktu-waktu juga saya harus menyiapkan berbagai laporan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan, maka saya harus bekerja profesional. Tetapi begitu nanti KPU sudah menetapkan bahwa saya menjadi calon secara resmi, ya udah, saya harus mundur. Mas, elektabilitas satu hal untuk pilkada, itu juga ada kapasitas, kita udah nggak ragu. Nah ini ada isi tas, ini kan kaget nih, tiba-tiba isi tas ini gimana persiapannya, Mas? Aduh. Ya, yang menyangkut isi tas, tentunya kebetulan di rumah saya itu tasnya ada banyak banget. Takbir. Enggak gini Gus. Ya. Memang dalam pertarungan yang seperti ini, mau tidak mau, suka tidak suka, pengalaman yang ada di dalam politik, orang itu selalu pengen ikut yang menang. Ketika saya mendeklar untuk maju, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang katakanlah para pengusaha, semuanya nggak ada setuju satupun. Ngapain? Udahlah Mas itu udah lebih dari cukup, ngapain jadi pejabat udah 25 tahun. Begitu saya fight, tiba-tiba hari ini misalnya di beberapa videotron saya udah mulai muncul tuh di Sudirman Tamrin gitu ya. Spanduk mulai di mana-mana. Artinya apa? Yang bersemangat bukan saya dan Bang Dul aja. Mulai ada relawan yang bersemangat, teman yang bersemangat, dan sebagainya. Jadi Gus, urusan isi tas itu, politik itu semuanya pengen ikut yang menang. Kalau tasnya banyak, mudah-mudahan menangnya juga banyak. Amin. Mas Pram, ada yang diwaspadai secara khusus nggak nih, kompetitor ini? Pak Ridwan Kamil sama Pak Suswono? Ya, saya sudah menyampaikan bahwa politik ini kan politik adu gagasan. Bahwa ada yang adu gagasan yang katakanlah yang berbeda dengan biasanya, menurut saya juga nggak apa-apa. Hanya memang dalam pilkada DKI ini, antara konstituen dengan calon ini kan dekat sekali. Jadi kalau apa yang ditawarkan itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh masyarakat, pasti itu akan menjadi satu persoalan tersendiri. Maka 2 hari yang lalu saya mengadakan acara yang namanya belanja masalah. Akhirnya saya menemukan persoalan yang mendasar. Contohnya, saya mau mengusulkan setiap RT RW harus punya CCTV. Dan itu kalau bisa dilakukan, di beberapa daerah sudah ada, kriminalitasnya menurun jauh banget. Yang kedua, baru tahu bahwa dana operasional RT itu hanya 2 juta, RT 2,5, RW hanya 2 juta. Saya bilang kalau didabelkan aja, 1 bulan hanya nambah 68 miliar. Dengan APBD yang seperti ini untuk Jakarta pasti akan sangat mampu. Dan kebutuhan yang mendasar di RT RW terpenuhi, CCTV-nya bisa terpasang, secara perlahan-lahan ini akan menurunkan peristiwa bullying, kriminalitas, pelecehan seksual, dan seterusnya. Kok jenengan kok terkagum-kagum sama saya gitu? Ini. CCTV itu kan sebetulnya hal yang mudah. Memang selama ini tidak ada. Nggak ada. Di beberapa daerah ada. Itu pun usulan dari RT RW setempat. Coba kalau ini menjadi program secara menyeluruh pemerintah daerah Provinsi Jakarta, pasti akan lebih bagus. Masing-masing di kecamatan ada monitor bersama sehingga tahu aktivitas rakyat secara keseluruhan begitu. Dan itu saya yakin pasti kriminalitas di Jakarta akan turun drastis. Mas Bram, itu yang uang operasional 2,5 juta itu, 2,5 juta untuk RT sama 2 juta untuk RW, itu sebenarnya digunakan untuk apa sih? Jadi operasional di RT RW kan dalam 1 bulan ya, kan kecil banget. RT itu satu RT kalau di Jakarta kan ada yang kepadatannya yang tinggi banget. Padahal ini RT RW garda terdepan. Garda terdepan. Makanya saya mengusulkan ini menjadi program bagian utama dari hasil belanja masalah tadi. Jadi saya tidak ingin yang terlalu muluk-muluk besar-besar. Maka ketika ada di MRT, LRT, Transjakarta, apa yang menjadi masalah di lapangan itulah yang akan kami rumuskan untuk kita selesaikan.
Mas Pram, sebenarnya kalau melihat Jakarta itu 5 tahun ke depan itu memang masih sangat sangat bagus ya Jakarta, sangat strategis ya. Jadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 itu mengatur Jakarta menjadi pusat perekonomian nasional nomor 1 di Indonesia, karena memang basisnya di sini. Yang kedua adalah kota global dunia, sehingga dua inilah yang kemudian siapapun yang akan memimpin dia harus paham betul apa yang akan dilakukan untuk menuju itu. Jakarta 20 tahun ke depan menurut saya walaupun undang-undang tentang ibu kota negara sudah pindah ke Nusantara, tetap akan menjadi epicentrum baik politik, ekonomi, budaya, sosial, karena memang begitu besarnya Jakarta ini. Nggak bisa walaupun dipindahkan ke IKN kemudian persoalan Jakarta itu tidak, bahkan menurut saya akan menjadi lebih menarik karena apa? Tidak ada beban administrasi yang berlebihan seperti ketika ada pemerintah pusat. Misalnya lah beberapa daerah, beberapa lahan yang dulu menjadi milik pemerintah pusat bisa dihibahkan ke pemerintah provinsi. Dan itu akan menjadi kekuatan tersendiri. Kebayang nggak kalau itu kemudian menjadi kekuatan Provinsi Jakarta begitu besarnya? Tapi problem Jakarta sendiri menurut Mas Pram apa yang paling utama? Ya, kalau dilihat problemnya memang kompleks ya. Ada banjir, ada udara, ada transportasi, juga persoalan sandang pangan papan, itu problem-problem yang sangat mendasar. Nah, untuk menyelesaikan problem mendasar itu, saya ingin mengatakan bahwa hal yang sudah baik direncanakan oleh gubernur sebelumnya, baik itu mulai dari Bang Yos, sebenarnya Transjakarta itu Bang Yos. Dari Transjakarta, kemudian apa program-program inovasinya Bang Foke. Groundbreaking-nya Bang Foke itu. Bang Foke, kemudian Mas Anies dengan JIS misalnya, atau Ahok dengan rumah hunian dan macam-macam, itu akan dilanjutkan. Bahkan Pak Heru juga melanjutkan apa yang sudah menjadi konsep yang dulu tentang sodetan dan penanganan banjir kanal, juga pompanisasi kan ini diselesaikan di era Pak Heru. Dan itu akan dilanjutkan. Jadi nanti ini Jakarta, kalau sesuai undang-undang, Mas Pram, itu memang ibu kota itu sebenarnya sudah pindah ke IKN. Ya, sesuai undang-undang udah. Tapi secara realnya nanti seperti apa, Mas Pram? Ya, kalau membandingkan yang paling sederhana sebenarnya contoh paling ini adalah Canberra dan Sydney gitu ya. Dan saya juga membayangkan kalau ekonominya pusat ekonominya masih di Jakarta, Jakarta ya tetap seperti ini. Yang berkurang apa? Mungkin demonya karena pemerintahnya udah lebih banyak di sana. Tetapi untuk memindahkan itu kan perlu waktu. Termasuk DPR, MPR, DPD kan masih di sini. Kementerian lembaga juga masih di sini. Artinya selama pemerintah masih di sini, terus kemudian DPR, MPR-nya masih di sini, itu sebetulnya ibu kota belum pindah atau gimana? Ya, ibu kota sudah pindah karena ibu kota itu ditengarai dengan pusat kekuasaan yang ada presiden sebagai kepala pemerintah dan presiden sebagai kepala negara. Jadi dalam 5 tahun yang akan datang ini udah pasti presiden sama wakil presiden itu nanti pindah ke IKN gitu. Loh, kemarin kan sudah ada rapat pertama kali di sana. Itu sudah menunjukkan bahwa memang sudah ada pemindahan. Bulan September ini presiden akan berkantor beberapa kali di sana. Ya. Tapi yang saya dengar ASN diundur ya kalau memang persiapannya masih takes time, butuh waktu. Mas, ini kan lawannya Mas ini kan koalisinya super besar. Ada strategi khusus nggak untuk bisa memenangkan pertarungan ini? Mas Ipang, jenengan ini jagonya untuk itu. Pertarungan pilgub, pilkada itu bukan pertarungan partai. Ini adalah pertarungan tentang personal. Betul. Jadi bagaimana kita mengetuk hati rakyat secara personal. Saya yakin walaupun partai saya hanya satu yang mendukung, sekarang menjadi 2 karena Hanura juga memberikan dukungan. Itu aja sudah lebih dari cukup. Karena apa? Mesin partai yang akan bekerja ditambah dengan mesin personal yang artinya saya yang menggerakkan, itu akan menentukan dibandingkan dengan terlalu banyak mesin, ngurusin mesin aja udah bingung sendiri. Jadi sebenarnya Mas Ipang tadi pertanyaannya agak pura-pura. Mas Pram banyak yang bilang, ya banyak yang bilang nih beberapa. Ini kan gini, pertarungannya seperti bukan David and Goliath, bukan. Ini seperti Mike Tyson lawan petinju kelas bulu kan gitu. Oh, tapi yang underdog itu. Tapi bulunya. Ini bulunya
bulunya dari emas, Gus. Bulu bukan sembarang bulu. Memang seperti begini, Mas Bram. Banyak orang yang melihat ya, membaca bahwa begitu Mas Bram itu dicalonkan sebagai calon gubernur, itu artinya bahwa Mas Bram itu akan didukung oleh banyak, termasuk Kim. Akhirnya RK ini dikorbankan. Banyak yang bilang begitu, Mas Bram. Ya, saya nggak mau berspekulasi. Saya nggak mau mengaminkan. Tetapi kalau kemudian ada yang memberikan dukungan kepada saya, ya saya alhamdulillah. Tetapi beberapa ketika saya mencalonkan secara terbuka di KPUD Jakarta, hampir semua ketua umum itu menelpon saya dan mereka ya rata-rata kaget gitu. Jangankan mereka, saya sendiri aja juga kaget kan gitu. Selain kaget, apa yang mereka sampaikan, Mas Bram? Ya intinya begini, Mas ini kan teman dari semuanya gitu. Kok maju nggak pernah memberitahu? Ya memang gimana mau memberitahu? Saya sendiri aja juga. Mereka kaget dan bingung gitu kali, Mas Bram. Kaget, bingung, ya istilahnya kok gitu, kok. Ini udah tanda-tanda nih. Ini Mas kok belok nggak ngasih sen gitu kan? Terus kata Mas Bram, loh saya aja nggak tahu kalau mobilnya ada sennya. Ini sebetulnya Mas Pram begitu menjadi calon gubernur dan nanti kemudian jadi, apakah benar itu memang dalam upaya mendamaikan Bu Mega dengan Jokowi atau mungkin mendekatkan Bu Mega dengan Prabowo untuk pemerintahan yang akan datang? Ya, dalam politik segala sesuatu kan dinamis. Memang ada orang yang memilih politik itu politik yang pokoknya kalau yang mainstreamnya merah, tiba-tiba dia kuning sendiri. Atau mainstreamnya kuning, tiba-tiba merah sendiri. Kan ada dalam politik kan begitu. Tetapi saya dari dulu selalu berpandangan bahwa kenapa kalau hal baik harus kita buat tidak baik. Kita buat berbeda. Sehingga saya mungkin karena dianggap bisa menurunkan tensi, bisa diterima semua orang, yaitu menjadi hal yang positif bagi saya. Maka saya, ya mudah-mudahan benar-benar terjadi ya. Dalam kampanye saya betul-betul saya tidak akan menegasi orang. Lebih sekali lagi, lebih pada menyampaikan hal yang berkaitan dengan pertarungan gagasan, riang gembira, menyerap aspirasi masyarakat, bukan yang kemudian politik pokoknya lah. Gitu. Saya yakin beliau bisa potensi menangnya gede, karena zamannya lagi tren yang gemoy yang menang. Emang beliau gemoy? Gemoy dong. Udah agak kurus sekarang. Oh iya, itu sudah pasti. Udah pasti. Jadi belanja masalah terus jalan ya? Terus jalan. Mantap. Termasuk hari ini ada 3 acara yang belanja masalah. Ya. Oke. Saya punya nama program bagus. Apa itu? Basmalah. Belanja semua masalah. Wah. Oke Mas, terima kasih. Boleh gak? Mahal itu Gus. Biasanya kalau Mas Ipang ada tasnya. Oke, saya kesini bawa tas kok. Otur sukses selalu. Sukses Mas Bram ya. Dimudahkan segalanya. Oke.